itu punya dendam terhadap orang lain, mempunyai akar pahit. Nah, akar pahit inilah yang menjadi akar kanker, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa hubungannya alam roh dengan alam nyata. Saudara mau tahu kenapa kita sendiri yang masuk neraka, yang suka akar pahit, suka sakit hati, yang sakitnya di sini di itu. Tuhan sendiri berkata dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak mau mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni saudara. Jangan melihat selembar balok di mata saudara. Jangan melihat debu di mata saudaramu sedangkan selembar balok ada pada matamu. Jangan merasa kita diri suci, benar, bersih, padahal kita juga tidak lebih bejat, tidak lebih rusak dari orang tersebut. Ya saudara-saudara, siapa juga yang punya akar pahit, luka batin, kalau menonton acara video saya ini, ampuni biar saudara sendiri tidak masuk neraka. Itu namanya jebakan Batman dari iblis. Dua-duanya akhirnya masuk neraka. Saudara-saudara, memang iblis datang ke dunia untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus sendiri berkata, iya Bapa pendusta. Sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang suka berbohong atau berdusta, tidak ada dusta putih, saudara. Semua dusta itu nipu, semua dari iblis. Jangan bilang, oh saya berdustakan untuk kebaikan. Pastilah Anda memang kesayangan si iblis atau menjadi anaknya. Bukankah buah tidak jauh dari pohonnya? Saya bercanda saudara-saudara. Saya sama dengan saudara, jangan saudara pikir saya hebat. Waktu saya kecil, ada orang menelpon saya bilang ke anak saya, papa tidak ada. Terus anak saya bilang ke orang tersebut, om, kata papa tidak ada. Luar biasa bukankah saudara? Tapi itu dulu waktu saya belum sadar. Sekarang saya sudah insaf saudara. Swear deh, saya sumpah, maaf, saya janji saya memang sudah sadar. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, kalau Anda memang suka bohong, suka dusta, oh cuma dusta kecil kok pak. Pak, dosa kecil besar sama saja. Tuhan tidak pernah membedakan dosa kecil besar ya. Kalau dosa kecil lama-lama jadi besar. Kalau Anda mencuri korupsi uang kecil, lama-lama juga menjadi besar. Kalau Anda pertama masih melirik-lirik perempuan, akhirnya saudara berzina. Semua dilakukan dari hal yang kecil. Makanya Alkitab berkata, setialah pada perkara-perkara kecil, maka saudara juga akan setia pada perkara besar. Kalau saudara dikasih uang kecil, jangan saudara rampok, nanti saudara tidak akan dikasih uang besar. Kalau saudara dikasih kedudukan kecil, jangan korupsi, nanti Tuhan tidak akan menaikkan saudara. Jelas ya saudara, jangan bilang itu cuma dosa kecil pak, saya kan tidak apa-apa. Apalagi bagi adik-adik yang masih kuliah, masih sekolah, maaf pak terlambat, jalannya macet. Jalan yang macet di mana? Yang dia lewatin yang mana? Saya juga begitu saudara dulu ya. Sekarang saya sudah bertobat. Nah sekarang bagaimana kita bisa tahu ada roh-roh jahat atau tidak? Begini saudara-saudara, hadirat iblis itu diketahui oleh semua orang. Misal kita masuk ke suatu ruangan, terus kita merasa hawa dingin gak enak, serem. Terus kita bilang ke teman kita, seremnya di sininya. Nah itu namanya hadirat setan. Jadi semua orang tahu memang dia itu keren, pingin semua orang tahu. Sedangkan hadirat Tuhan itu berbeda saudara. Itu hadirat dari Roh Kudus. Jadi cuma orang yang disentuh yang merasa, sedangkan yang di sebelahnya tetap aja main HP. Saudara kan sering lihat di gereja ya senang, sedangkan yang sebelahnya cuek aja main HP, kaki diangkat lagi, luar biasa. Dia tidak tahu itu gereja ada Tuhan, kakinya diangkat. Memang pada waktu itu Tuhan cuma menjamah orang tersebut. Banyak orang Kristen pada saat ini menderita di bawah tekanan iblis atau belum bebas dari iblis saudara-saudara. Banyak yang masih dirasuki oleh iblis walaupun mereka sudah dibaptis menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Repotnya lagi, banyak yang dirasuki iblis tersebut tidak sadar jika iblis masih ada dalam dirinya. Tiap hari berkata haleluya, salam, salam, haleluya. Terus loh kok bisa ya? Padahal sudah Kristen sudah puluhan tahun, udah jadi pelayan Tuhan lagi, sudah di gereja melayani tiap hari shalom. Loh kok bisa? Bukankah Tuhan menjaga kita? Benar, memang Tuhan menjaga kita saudara-saudara. Hanya masalahnya apakah kita memang mau dijaga Tuhan? Buktinya begini, Tuhan sudah mengirimkan malaikat menjaga kita. Kat, lu pergi ke rumahnya si Arnold. Nggak taunya kita sendiri yang mengusir malaikat tersebut. Ternyata saudara-saudara tahu si Arnold lagi baca nonton film porno, lagi lihat film porno di internet.
Terus dia suka memaki-maki, teleponnya telepon dia pakai bahasa yang binatang tuh, yang anjing kaki 4 yang sering kita makan kalau orang Batak Manado itu. Dasar lu gitu kan. Terus pikirannya penuh dengan perjinahan dan sebagainya. Menurut saudara, malaikatnya betah nggak jaga? Pasti malaikatnya balik lagi. Bapak, nih si Arnold nggak beres bapak, kata malaikat. Saya nggak mau jaga. Ya udah, kata bapak, biarin aja lah dia, biar si setan yang jaga. Begitu ceritanya saudara-saudara. Nggak percaya, tanya Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua dalam Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, itulah tugas kita di bumi. Tugas kita untuk mengusir setan, bukan temani setan. Tugas kita untuk menghancurkan pekerjaan setan. Seperti kata Yesus, ia datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis di dunia ini. Bukannya kita malah mengerjakan pekerjaan yang iblis sukai. Ingat saudara-saudara itu anak Tuhan. Waktu terbatas, jangan bilang saya masih muda pak. Anak muda banyak yang mati pak. Saya balikin. Bukan cuma yang tua yang mati. Ya, demikian juga yang kurus-kurus, jangan bilang kamu gendut kamu cepat mati. Yang kurus banyak yang mati pak. TBC, kanker juga orang kurus. Jadi saudara-saudara, soal waktu itu kontrak. Di alam roh ada kontrak, kita tidak tahu umur kita berapa. Jadi yang muda jangan sombong, hidup masih muda, nanti kalau tua bertobat. Iya kalau sempat, kalau tidak. Jadi saudara-saudara, mulai saat ini mari kita semua bertobat. Saya juga bertobat. Jangan saudara pikir saudara sendiri, tidak ya. Kita semua bertobat, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mencoba untuk tidak berbohong, tidak berdusta, mencoba untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan semua hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Tuhan kita akan memberi kekuatan kepada kita, karena Tuhan Yesus sendiri berkata akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, penolong yang akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, namanya Roh Kudus. Sudahkah saudara-saudara menerima Roh Kudus? Saudara-saudara kenal Roh Kudus yang ada dalam hati saudara? Saudara, itu gratis pemberian. Tolong saudara terima. Roh Kudus itu Tuhan, sama dengan Bapa, sama dengan Tuhan Yesus. Sekian dulu khotbah saya, besok akan saya lanjutkan. Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menjalankan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap pendengar, dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasih, terimalah segala berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Pemberi berkat. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, dan ajukanlah permohonan hati di dalam hatimu kepada Bapa di surga. Bapa di surga mendengar segala permohonanmu. Bapa di surga mengasihi engkau dan seluruh keluargamu. Bapa, dengarlah seluruh doa mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas kunjungan saudara di channel kami Heaven Ministry. Kami juga ada di TikTok. Jika saudara melihat ini, sama @Heaven Ministry di TikTok. Kami live streaming jam 5 pagi di TikTok sama jam 7 sore. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berjanji. Bapa, terima kasih. Ku berterima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. I have decided to follow Jesus.